Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 19 Agustus 2025, Grup Entek cukup rally untuk melanjutkan penguatannya yang disusul oleh Grup Lipo. Yang mana beberapa emiten itu sudah masuk watchlist kita sejak awal-awal Agustus. Sehingga jika Sobat Trader masih hold, harusnya tinggal floating profit yang berjalan. IHSG kita hari ini terkoreksi 0,45%. Value transaksi 16 triliun, foreign buy 7,4 triliun, foreign sell 6,3 triliun. Beberapa waktu terakhir, value transaksinya cukup besar. Tampaknya likuiditas di IHSG mulai tampak meningkat. Didorong beberapa emiten-emiten yang mulai tampak penguatan cukup tinggi. Bahkan ini di top gainer. Meskipun IHSG-nya terkoreksi, namun emiten yang masuk top gainer paling rendahnya menguat 6,92%. Berarti memang tampak cukup menarik likuiditas di IHSG kita beberapa waktu belakangan. Meskipun perbankan masih belum begitu dominan penguatannya, namun pada perdagangan hari ini akumulasi asing juga cukup bagus. ASI diakumulasi 852 miliar, menguat cukup tinggi. BBRI asing masuk 140 miliar meskipun terkoreksi. MMN 131 miliar, BRMS 112 miliar, BBCA asing masuk 80 miliar, MTEK 77 miliar, Cuan 40 miliar, ENRG 33 miliar, PTRO 31 miliar, dan seterusnya. Kemudian yang dijual asing adalah Antam 141 miliar, Adro 63 miliar, TLKM 58 miliar, DWSA 56 miliar, WIRG 39 miliar, Goto 30 miliar, ITMG 32 miliar, Cepin 28 miliar, ADI 28 miliar, TPA 27 miliar, ECES, dan seterusnya. Inilah chart IHSG kita pada perdagangan hari ini yang terkoreksi dengan volume yang cukup lumayan. Memang candle tanggal 15 Agustus menunjukkan membalikan arah minor ya, membalikan arah minor. Potensi koreksi masih ada di IHSG kita. Namun harapannya tetap akan bertahan di atas MA20-nya. Ini beberapa waktu sebelumnya cukup sideways di dekat MA20, setelah itu rally. Sehingga harapannya masih cukup uptrend untuk jangka menengah. Ini bisa menjadi patokan kita terhadap emiten-emiten big cap. Namun untuk emiten-emiten second liner ataupun third liner, ya kita memilih teknikal dari masing-masing emiten tersebut. Kita bahas beberapa emiten cukup pada perdagangan hari ini. Mulai dari FIT. FIT pada perdagangan hari ini menguat 7,41%. Kembali ke last price saat kita buat counterman. Kita buat counterman untuk perdagangan 13 Agustus terkoreksi. Tanggal 15 Agustus sempat menguat sampai 262, sempat hit TP2, kemudian koreksi lagi, kali ini menguat lagi. Secara teknikal masih ada potensi untuk FIT kembali ke TP1, TP2. Tinggal menunggu waktu ke TP3. Secara teknikal harusnya seperti itu karena asing terus masuk. Bahkan tanggal 15 Agustus ini asing masuk cukup lumayan. Ya. Menguat namun asing masuk, berarti asingnya tampak cukup serius untuk akumulasi di FIT. Tanggal 19 hari ini ada akumulasi bagus oleh YPLG yang keluar YBMG. Secara teknikal masih ada potensi lanjut menguat bagi yang punya dari ke bawah sesuai dengan posisi kita. Kemudian akumulasi pelan-pelan, harusnya sudah floating profit. Nanti tinggal dipasang SLBEP ya, sehingga setidaknya meskipun tidak profit namun juga tidak rugi. Namun kalau sudah floating profit mau dicicil take profit juga silahkan karena emiten ini juga tidak begitu liquid. Bid overnya cukup tipis. Kemudian IOTF. IOTF kembali menunjukkan penguatan. Perdagangan 19 Agustus tanggal 15 koreksi hari ini menguat
Trading plan kita cukup lama ini. Secara teknikal untuk IOTF, potensial bisa lanjut menguat ke 140, namun karena emiten ini cukup high risk sehingga bisa tunggu-tunggu koreksi di bawah 110 untuk buy cicil. Untuk perdagangan 19 Agustus, akumulasinya tidak begitu bagus atau biasa saja, netral ya. Crossingan tampaknya. Jika berhasil bertahan di atas 120, closing di atas 120, potensial ke 130 sampai 140 untuk IOTF. Kemudian PSAB. PSAB running. Sesuai dengan pembahasan kita bahwa PSAB ini masih cukup bagus. Kita buat yang trading plan di sini. Di bawah koreksi, sempat kita ingatkan bahwa kalau PSAB turun dari 400 sesuai dengan area cut loss kita harus disiplin. Dan alhamdulillahnya bisa kembali menguat bahkan floating profit meskipun sempat floating loss bagi yang spekulasi buy di sini. Tanggal 19 Agustus ada akumulasi cukup bagus oleh BKZP. Asing tampak masuk 2 hari terakhir. Masih ada potensi lanjut ke 460 sampai 480. Terbentuk pola double bottom yang terbreakout hari ini. Hari ini breakout double bottom dengan resisten di 420-an. Bottom yang pertama, bottom yang kedua, targetnya di 460 sudah tercapai. Kalau sudah merasa cukup mau take profit silahkan. Kalau masih mau ke 460-an, semoga bisa tercapai. Apalagi ke 480 semoga bisa tercapai. Kemudian naik. Naik running berkali-kali. Kita buat yang terima di sini. Menguat HTP3, balik kandang, buyback, menguat lagi tanggal 15 Agustus, koreksi lagi di sini, buyback, menguat lagi. Bisa tektokan berkali-kali kalau ada yang spekulasi buy naik. Selamat. Harusnya saudara yang spekulasi buy naik sesuai dengan terjemahan kita profit. Karena kita beli, ajak belinya di harga bawah, tidak ajak beli ketika naik. Kondisi saat ini untuk naik potensial lanjut ke 190 sampai 200. Dengan kondisi naik yang berhasil breakout MA50 pada perdagangan hari ini menandakan downtrend panjangnya sudah mulai tampak berakhir. Ya, downtrend panjangnya sudah mulai tampak berakhir sehingga tinggal menunggu waktu saja ini untuk kembali ke 200 ke atas. MA 200-nya belum tampak ya. MA 200-nya belum tampak karena ini baru IPO. Namun secara teknikal 200 kemungkinan bisa tercapai untuk jangka menengah. Kita tandai di angka 200 target jangka menengah. Kemudian GRPH. GRPH pada perdagangan 19 Agustus menguat sampai ke 92. Selamat kalau ada yang akumulasi GRPH saat koreksi tanggal 15 Agustus. Bukan atas ajakan Joy Trader karena kita masih belum tahu karakter gerakan emiten ini seperti apa. Tanggal 19 Agustus ada akumulasi oleh XLHP. Entah ini akumulasi atau nyangkut. HP, average price-nya di 89 malah. Yang keluar RF, XAIF. Secara teknikal ini masih akan volatil untuk beberapa waktu ke depan. Jika kita lihat dengan time frame 1 jam, ya menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi. Begitu terus. Pantau-pantau di dekat 70 ke bawah. Kalau mau spekulasi bahan weakness emiten ini. Kalau memang tidak yakin untuk spekulasi di emiten ini, maka skip saja. Kemudian MPPA, PTPS. MPPA lanjut hit TP2 lebih. Selamat kalau ada yang masih hold MPPA. 20% dari saat kita buat countering plan di tanggal 7 Agustus.
menguat, koreksi di sini, kesempatan buy on weakness kalau yang belum punya, menguat lagi. Secara fundamentologi distribusi, namun emiten ini kondisinya cukup uptrend ya, berhasil breakout resistance sebelumnya di 75, sebelumnya naik ke 75 koreksi, ke 75 koreksi, maka target berikutnya di 80 sampai 90 cukup besar untuk MPPA. Beberapa waktu belakangan pergerakannya cukup santai kenaikannya, namun justru kenaikan yang cukup santai ini menunjukkan adanya akumulasi tertentu yang mana dimungkinkan ini akan bisa naik ke 100 jangka menengah. Kita tandai semoga bisa tercapai untuk 100-nya. Kita juga punya ya dari harga bawah di sini. Kemudian PTPS, running juga PTPS. PTPS, HTP3, kesimpulan kita sejak di tanggal 6 Agustus ini, atau kita masuk di tanggal 5 Agustus ya. Tanggal 5 Agustus ini ada pola markdown, kita buy, kemudian sempat running, koreksi minor, kesempatan buyback, running lagi. Pergerakannya cukup volatil, namun kalau ada yang hold dari sini dapat dividen, mantap nih, dapat dividen. Meskipun hanya Rp3, selamat. Secara fundamentologi ada akumulasi, karena ini berhasil breakout 160, closing di 165, maka potensial ke 175 ke atas cukup besar. High hari ini di 174, koreksi. Meskipun begitu, dengan pola PTPS yang seperti ini, 200 kemungkinan bisa tercapai. Bagi yang punya dari ke bawah masih bisa di hold. Kalau belum take profit, kalau mau buyback, bisa buyback di bawah 160-an. Jangka menengah 190 ke atas. Kemudian JAR. JAR juga jadi watchlist kita dan masih lanjut. Ya, selamat kalau ada yang spekulasi buy JAR. Akumulasi hari ini ada KBK, asing ada masuk 3 miliar. Dari saat kita buat candlestick langsung hit TP3, setelah itu langsung lanjut menguat sampai closing hari ini 28%. Sampai closing hari ini 28%. Selamat. Kalau ada yang spekulasi buy Johnlin Agroraya di sini ataupun saat di sini ataupun saat koreksi di sini. Kalau sudah terlanjur running profit atau sudah jalan dari trading plan yang Joy Trader buat, maka bagi member yang ada di grup bisa berkonsultasi apakah untuk buy di harga sekarang ini sudah cukup menarik. Nah, kalau tidak yakin bisa bertanya seperti itu. Karena misalkan di sini kita banyak trading langsung jalan. Nah, ketika di sini ragu-ragu mau tanya apakah saat ini boleh beli atau tidak, ya tanya saja bagi para member. Jika sudah tanya nanti akan kami respon bagaimana kondisinya dan potensialnya. Harusnya ketika di sini mau buy karena sudah naik 11% di sini mau buy, harusnya cukup menarik. Koreksi, makin beli. Kalau ada sobat yang bertanya pada saat itu di tanggal 12 Agustus, pasti akan kami jawab beli saja, cicil. Nah, sehingga turun beli profit. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini ada SCMA. Oh iya, grup MTech. Kita bahas dari Bukalapak dulu. Bukalapak juga hit TP3. Hari ini berhasil breakout resistance sebelumnya di 175-an. Beberapa kali gagal menembus pas di TP3-nya. Hari ini menguat dengan volume cukup bagus. Akumulasi biasa saja, namun ini juga potensial ke 200 ke atas. Kondisinya strong uptrend. Setelah berhasil breakout resistance sebelumnya di 150, kemudian rally. Kita buy on breakout. Dari bawah sini sebenarnya sudah cukup menarik, namun kita tunggu konfirmasi. Dan setelah konfirmasi, kita masuk di 150-an. Running. Kemudian SCMA. SMA kita masuk di 190-an, 190 sampai 190, sampai high hari ini
58,66%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy SMA. Di sini trading plan kita ada koreksi di sini, kita ingatkan untuk buyback. Di 230-an kita ingatkan untuk beli lagi. Running. Hari ini menguat 21,37%. Selamat kalau ada yang masih FCMA. Secara meteorologi ada akumulasi XCNI yang keluar YPRF. Ini testimoni salah satu member kita, punya SMA average di 219. Ini punya dari bawah, kemudian sempat average up 230-an. Sehingga average-nya cukup tinggi. Namun harusnya dia masuk dengan jumlah yang cukup banyak. Profit 30%-an ini harusnya cukup lumayan. Jika masuk 1 miliar, 30%-nya ya 300 juta lah. Selamat kalau ada yang punya SCMA. Kemudian LPPS. LPPS pun ikut running. LPPS kita ajak beberapa kali. 39% sampai closing hari ini. Kita buatkan treatment di sini. Sempat naik HTP, koreksi, kita buyback tanggal 15. Ya, hari Jumat kemarin kita buyback. Kita call di grup, kemudian tanggal 14 running. Meskipun secara meteorologi tanpa distribusi oleh XLKI RF, namun yang penting profit. Kondisi saat ini untuk LPPS, potensial ke 100 cukup besar, namun karena emiten ini cukup volatil, kalau ada koreksi ya wajar. Justru kalau koreksi kembali ke 70, kesempatan buy on weakness. Seperti yang terjadi di tanggal 15 Agustus, koreksi ke arah buy kita, ya kita buyback. Meskipun sudah sempat TP, koreksi ke sini buyback, hari ini makin menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada yang masih short LPPS. Kemudian main tiba-tiba arah. Setelah sideways panjangnya, akhirnya main berhasil breakout resisten di 600 dan langsung arah. Secara meteorologi biasa saja. Main masih ada masuk. Ini cukup menarik untuk main. Potensial lanjut menguat cukup besar. Jika besok di bawah koreksi dulu, justru kesempatan buy on weakness untuk main. Kalau ada koreksi ya. Karena arah biasanya ya langsung lompat. Kita lihat saja besok pergerakannya akan seperti apa. Yang masuk MGCCAK. MLPL, lewatan MLPL. MLPL sudah kita ajak dari harga 100. Kemudian kita ingatkan kembali ketika di harga berapa ini? 113. 113 kita ajak lagi. Di sini kita ajak TP, di sini kita buyback. Ada yang TP, ada yang belum. Kemudian di sini kita call lagi sampai hari ini 35%. Kita ada punya di 101 ya. Meskipun tinggal lot sedikit karena sudah dicicil take profit. Yang penting sudah lumayan profit cukup besar di grup LIPO. Meskipun beberapa waktu belakangan dulu grup LIPO sering membawa rugi. Alhamdulillah beberapa waktu terakhir ini bisa membawa profit dari grup LIPO. Kemudian ada baik ASLC dulu. ASLC arah hari ini. Buat kita yang hari ini arah, akhirnya ada lagi. ASLC menguat 33,80%. Secara meteorologi diakumulasi oleh YPCP. Akumulasinya sangat bagus. Langsung breakout EMA 200, langsung arah. Trading plan baru kita buat hari ini, kemudian langsung running. Ya, ini kita buatkan trading idea untuk tanggal 12 Agustus. Kita share di hari kemerdekaan 17 Agustus jam 5:16. ASLC BO resisten di 60 dengan volume bagus. Hanya sistem beli ini alasan kita, maka kita masukkan trading plan hari ini arah. Selamat kalau ada yang masuk ASLC sesuai dengan trading idea kita.
Potensial ke 105 ke atas cukup besar. Sepertinya ini juga akan cukup uptrend untuk jangka menengah. Lalu baik. Baik. Hari ini menguat 25,77%. Secara metodologi ada akumulasi oleh XLXC yang keluar YPKK. Secara teknikal langsung berhasil breakout resisten di 100 kemudian menguat cukup tinggi. Padahal ini tadi kalau belum menguat cukup tinggi dan masih di range 100-an mau masuk trading idea untuk perdagangan besok. Ternyata langsung menguat cukup tinggi 25%. High hari ini ada di 129 kemudian closing di 122. Jika ada koreksi ke bawah 120 bisa pantau 115 ke bawah akan jadi area yang cukup menarik untuk baik jangka menengah kondisinya cukup uptrend. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Bagi sobat trader yang ingin bergabung ke membership kita silahkan klik join di channel YouTube kita, kemudian nanti login Discord menggunakan email yang sama dengan YouTube. Jika ada kendala bisa konsultasi ke kami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.